Perkenalkan, nama saya Anak Agung Bram Stajen dengan NIM 1203230007 di kelas IF 0302. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai codingan yang telah saya buat mengenai Kiwi. Ini kita dapat soal terdapat antrian pasien di rumah sakit dengan tingkat keparahan bervariasi. Tingkat keparahan 1 sampai 10. Jika di bawah 5 dia dihandle oleh dokter umum, dan jika di atas 5 dia akan dihandle oleh dokter spesialis. Implementasikan QI dalam menyelesaikan masalah ini. Oke, baik. Ini adalah program saya di sebelah sini. Kita bisa run dulu. Diminta untuk 10 pasien. Terdapat 10 pasien. Masukkan level keparahan pasien ke 1. Yang dicontoh, misalnya 5, 1, 4, 8, 9, 7, 1, 2, 9, dan 4. Hasilnya akan sama seperti yang di output simple one ini. Dokter umum 2, spesialis 3, dokter umum 2, spesialis 1, dan dokter umum 1. Baik, bagaimana cara kerjanya? Jadi kita bisa lihat dulu di program saya yang di baris 4 baris pertama ini terdapat sebuah include. Include ini ketiga ini. Ini merupakan library dari bahasa C untuk memasukkan fungsi-fungsi dari stdbool, stdlib, dan stdio. stdio ini untuk standar input output, dan stdlib untuk standar library header, dan stdbool untuk eh, standar true dan false dari program C. Kemudian kita define max adalah 10. Max ini adalah batas tadi yang diminta dari inputan pasien. Kemudian di sini terdapat sebuah type def stroke. Type def stroke ini adalah sebuah eh, tipe data. Jadi maksudnya bagaimana? Type def ini kita artinya membuat sebuah tipe data baru. Struct ini adalah sebuah struktur. Strukturnya itu terdiri dari di sini, INT data, INT front, dan INT ref. Ini adalah eh, apa? Ini adalah bagian dari struktur. Nah, kita membuat tipe data berdasarkan struktur ini. Jadi maksudnya itu tipe datanya itu ada namanya adalah antrian, dan isi dari tipe data itu adalah yang ada di dalam ini. Jadi ada sebuah tipe data namanya biasanya antrian. Biasanya kalau di tipe data misalnya seperti char itu ada bisa menampung sebuah karakter, atau misalnya tipe data integer yang bisa menampung sebuah kata lebih dari satu. Nah, di sini tipe datanya itu adalah antrian. Isi dari antrian ini bisa menampung ketiga elemen yang ada di dalam struct ini. Itu artinya. Jadi kita mulai dulu dari mainnya. Terdapat sebuah eh, variabel baru dengan tipe data antrian yang sudah saya jelaskan tadi. Nama variabelnya itu adalah data. Kemudian kita ada int patient dengan berbentuk array berindeks 10. Kemudian ada fungsi pemanggilan fungsi bernama buat antrian dengan mengambil parameternya dari data. Jadi maksudnya buat antrian ini apa? Kita lihat di sini fungsinya. Dia apa? Nilai dari front dan rear di sini itu dijadikan -1. Kenapa? Karena dalam komputer itu ketika kita menginisialisasikan sebuah variabel dengan -1, artinya dalam variabel tersebut tidak memiliki sebuah nilai. Karena dalam komputer itu
biasanya melakukan operasi dimulai dari nol. Misalnya seperti ini. Komputer itu biasanya memulai satu programnya diawali dari nol, X ke nol, dan satu, dua, dan tiga. Nah, di sini dikatakan bahwa di sini dibilangnya, di sini dibilangnya ini adalah minus satu. Artinya di sini letaknya. Nah, minus satu ini menandakan bahwa array ini adalah kosong, kosong. Nah, makanya di fungsi ini dinamai buat buat antrian. Artinya kita mengosongkan apa array array ini, array yang ada di sini di pasien ini, begitu. Setelah kita membuat array, kita melakukan perulangan untuk memasukkan inputan level berdasarkan berdasarkan variabel dari array pasien ini. Nah, setelah kita memasukkan levelnya ke dalam variabel pasien ini, kita lanjut ke perulangan berikutnya, yaitu memasukkan apa isi dari pasien ini ke dalam sebuah struktur ini menggunakan fungsi get antrian. Get antrian ini mengambil tiga variabel, yaitu yang pertama adalah variabel struktur, variabel yang sudah kita apa pakai untuk inputan, dan variabel int di sini. Kita sekarang masuk ke dalam fungsi get antrian ini. Di dalam ini sudah langsung melakukan pengecekan. Nah, pengecekannya itu seperti ini. Artinya kalau dalam bahasa manusia, jika tidak full, nah, jika tidak full, kita lihat di fungsi is full ini, dikatakan kalau return pasien rare sama dengan max min satu. Artinya dia ngecek apakah bagian rare-nya itu sudah mencapai maksimal minus satu. Kenapa minus satu? Karena sekali lagi, karena kita memiliki 4 di sini. Itu 0, 1, 2. Ini dihitungnya itu 3 buah. Tapi komputer memulai dari 0, 1, 2. Makanya dikatakan di sini max minus satu. Karena dia cuma sampai 2. Walaupun di sini dikatakan 3. Kemudian setelah mengecek apa benar atau tidak, jika benar, dia akan mengeluarkan statement ini. Pasien ke eh, pasien ke I, I itu yang dari perulangan, dan dia mengambil fungsi lagi di level pasien ini. Nanti saya akan jelaskan. Dia mengeluarkan statement ini dulu jika dia tidak full. Nah, di dalam eh, di dalam fungsi pengecekan ini terdapat lagi pengecekan. Dia memeriksa apakah eh, array ini kosong. Jika ia kosong, maka pasien prone ini akan bertambah satu dan tambah satu. Yang darinya yang dari yang dari minus satu menjadi nol. Kemudian pasien data itu berdasarkan indeks rare. Rare ini rare itu kan minus satu ya.
itu akan mengambil nilai dari level. Level ini yang dari inputan kita. Jadi bagaimana cara bacanya ini? Itu simpel saja. Oh, oh, dia akan mengambil eh, data, variabel data yang ada di dalam struct itu. Kemudian dia akan eh, mengambil nilai level ini, dan dimasukkan ke dalam indeks ke rare ini, ke dalam indeks ke rare, dan melakukan pertambahan. Itu. Kemudian setelah itu apa, akan melakukan return. Jika tidak, jika ini tidak kosong, maka dia akan, jika ini tidak kosong, maka dia akan melewati, dia tidak, apa, maka ini tidak akan diproses. Yang alhasil dia akan mengeluarkan statement antrian sudah penuh. Nah, di sini kita bisa lihat level pasien. Level pasien terdapat di fungsi char ini. Dia akan melakukan pengecekan untuk menentukan di mana letaknya dia, di dokter umum kah atau di spesialis. Sederhana saja, jika pasiennya lebih dari satu, lebih atau sama dengan satu, lebih sama, jika pasiennya lebih sama dengan satu, dan pasiennya kurang dari sama dengan 5, maka dia akan ditangani oleh dokter umum. Jika dia tidak di antara kedua itu, jika jika dia pasiennya, jika dia tidak di antara 1 sampai 5, maka dia akan mengeluarkan, dia akan ditempatkan di dokter spesialis. Terus yang terakhir saya lupa untuk menjelaskan fungsi apa, SMT ini. SMT ini untuk ngecek apakah indeksnya yang front dan rear itu berada pada -1. Ada di sini return pasien jika eh, frontnya itu adalah 1 dan pasiennya pas dan rear-nya itu adalah -1, maka dia akan dinyatakan true. Sama seperti ini. Jika dia benar ini, jika dia benar dia max -1, maka dia akan mengembalikan nilai true. Ya, segitu saja dengan saya. Simple, sederhana. Semoga membantu. Saya Anak Bung Bramastadi ya. Pamit undur diri.